ngaji Ihya 100% yakin Imam Ghazali Iran, bukan Mekah, bukan Quraisy. Sah. Saya Hizib Nawawi tanpa ngerti Imam Nawawi itu nasab apa, ya tetap sah. Thariqah Syadziliyah tanpa tahu Abil Hasan Asyadzili dzuriyah sapa, ya tetap sah. Andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzuriyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi, gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Kutubul hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibud Duriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni, terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safinah, sulam, kasyifah, Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughiyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Yaman digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat, mas. Lalu tentang nasab orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayamuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, mas.
Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampean? Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten. Menantu saya bin Ki Zuhdi, bin Ki Sintina Muhammad. 2 kakak beda, yang asli yang lawas, punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Nah, bang. Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NO di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, pada pun. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, pada pun. Sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, pada pun. Nabi Fatonah, cerdas, pinter, Said Maliki cerdas, alimas, lumayan, ada kemiripan. Nabi ganteng, Abyad Musrof ilal Humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, Hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka mon adabuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Weh,
Nabi Quraisy dia Aden tak pada sukuna. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani, wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng belas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, Salah takbir. terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak, kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron, terus ngaku keturunan Nabi. Udah rem aja oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga sembarang orang gampang ngaku keturunan, kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nyuwun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis, dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an, Muslim hanya sekitar 4.000-an, yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi ternyata keturunan semprul, ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi, ditawasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imad gitu loh. Weh, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun.
Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskuk fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi. Daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tathira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti saman nggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo, istrimu nikah umur 20, lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini lu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo, kalau 100 tahun nasab keempat. Izin paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25 umumnya, umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua, karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51, padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat mas, jangan percaya mas. Belum lagi sekian makam dipalsu, klaim sejarah NU dipalsu, woi, klaim pahlawan dipalsu, pemalsuan itu kadzib, bohong. Perawi hadis rungokno, perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar, Rama Kyai Abdul Salam, sedaya para ulama, para alim, para sepuh sesepuh bini sepuh, khususan akhinal karim Kyai Haji Imaduddin Utsman KRT Fakih Wiradiningrat yang selalu kita ta'zimi, kita hormati, kita patuhi, kita cintai, khususan sahibul bait beliau Romo Kyai Haji Ahmad Suadi Abu Amar, pesantren Ar-Raudhah Pasrepan Pasuruan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sumuk napa mboten? Sumuk napa mboten sing mburi-mburi niku? Mboten sumuk nggih? Ngaji nek kangelan niku ganjarane hasile kuwatah. Al ajru bi qadril kaddi, ganjaran niku milang-milang kangelan. Jenengan ngaos siang punika mulai enjing wau sampai sakniki kuwangelan napa kangelan? Kangelan nggih? Rombongan niku wau jarak 1 kilometer saking mriki kuwatah niku. Nggih Pak Yai, jang mriki sampai tiang sadian kuwatah niki kangelan, do urunan. Nggih. Numpak elep, numpak kolbak terbuka wonten sing mobil pribadi. Subhanallah, antusias ngaos dalam rangka Maulid Nabi Senin yang pertama bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah ini di sini sangat luar biasa. Subhanallah. Alhamdulillah, wau sampun dipun sampaiaken dening panjenenganipun Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar, sampun lengkap, sangat-sangat lengkap, luar biasa lengkapnya. Saya tadi malam sepakat sama Kyai Haji Imaduddin Utsman untuk tidak menyampaikan yang terlalu manas-manasi. Sebab siang iki hawane panas, ditambahi panas mboten sae ngoten. Tapi ternyata Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar malah tambah ganas ya. Tambah ganas. Yang paling dan yang penting kita ingat adalah kata-kata viralkan, sembrol. Kata-kata sembrol ini ternyata nasabe sembrol. Sembrol niku bahasa napa Pak Bu? Campuran Jawa Madura. Lah Jawara Pendalungan. Sembrol. Enggak bener. Bujui ngapusi gedabrus. Nah niki. Dados niku wau sampun panjang lebar luas nggih. Masyaallah penjabaranipun beliau. Monggo para bapak ibu sedherek sedaya menawi badhe mondokaken ngajekaken putra putrinipun teng para kiai-kiai mawon. Sampun dados pesen wasiat dawuhipun Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar ngaji nang kiai-kiai sing irunge pesek mawon. Nek irung kula kan rada mangir nggih, mboten usah ngaji teng kula. Ngaji teng kiai-kiai. Pak Yai Marzuki Mustamar santrine 5.000. Pak Yai Ahmad Suadi Abu Amar ngeten niki lho contone niki wau. Beliau lesehan sama, duduk sama, rendah, berdiri sama, tinggi, niki jenenge akhlake kiai. Nek akhlake Habib mboten. Wah. Ini sapa? Aku iki cucu Nabi. Kon ku ra ana apa-apane karo aku lah. Nek kiai mboten. Dzurriyah Wali Songo hampir 99% lah nggih. Sedaya tawadhu, menghormati sesama anak negeri, anak bangsa umat Islam ini. Sama-sama nggih. Mboten Kyai nggih. Mboten menggurui nggih. Niki kula wakil-wakil jenengan mawon nggih. Nggih. Dados contonipun Rama Kyai Haji Ahmad Suadi Abu Amar. Monggo nyantri teng Ar-Raudhah mriki sak kathah-kathahe santri putra-putri. Nyuwun pangapunten nggih Pak Bu, nggih niki kula ndamel basa Jawa nggih. Ben ana variasine.
mulai awal bahasa Indonesia kabeh nggih. Kula niki bojo kula wong Madura, tapi ora iso basa Madura kula. Pak Yai Marzuki Mustamar ora wong Madura, iso basa Madura deh. Iso basa Madura. Sing kok tak bisa deh ngocak sekuni. Sebab saya jarang ke Sampang Madura ke istri saya, cuma satu istri saya. Terus nyuwun pangapunten kula ndamel basa variasi nggih. Krama alus inggil. Monggo dipun isi sak kathah-kathahe pondok-pondok pesantrenipun para kiai-kiai pribumi. Kiai-kiai pribumi niki bener-bener nyetak ulama. Jenengan tingali Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Suadi niki rumiyin dados khodam. Pelayan nyantri golek berkahe Romo Yai Haji Ali Maksum Al Munawir Krapyak Yogyakarta. Ngajine ora petok pinter, tapi barokah luar biasa. Gak ana apa-apane kalian kula niru almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Abu Ammar, nulungi tiyang kuatah walaupun pondok pesantren ini langkung sae pondok pesantren ini pun Kiai Haji Madudin Usman lengkap fasilitas niki ngeten-ngeten kan biasa nggih, dereng lepoan lah isih kono gedhek sembarang, tapi kualitasnya lho niki lho, kualitas ilmune mantap. Mantep karena memberi contoh, bukan hanya sekedar lisan tapi dengan perbuatan, memberi contoh kepada santri-santrinya termasuk kita semua bagaimana cara memperlakukan orang lain selain kita. Tak ada yang lebih terhormat, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyyin wala li abyadu ala aswada wala li aswada ala abyadha illa bit taqwa. Kalau kita jabarkan lebih luas lagi, wala li Madura ala Jawa wala Jawa ala Madura, sama saja kecuali takwa. Takwa niku napa? Nglakoni keapian sing didasari ngangge ilmu pengetahuan. Ilmul yakin, ainul yakin, ya hakul yakin. Kaulo sak rencang-rencang kalian KRT Fakih itu bagus Nur Fadil, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Madudin Usman sudah sangat mantep madep ngasilake ing pikarep bahwa nasab Alawi itu batal. Batal, tidak tersambung lagi. Saya tidak mengikuti teori murni dari Kiai Haji Madudin Usman saja, tetapi saya juga meneliti. Untuk anggota PWI dan para santri putra-putri tolong cari 3 kitab saja dulu. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. 2. Kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Yang ketiga kitab Tabaqatul Khawas. 3 tok niku mawon kangge mbuktekno nek mangke lambe kula niki ngawur. Para yai monggo wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot dan lain-lainnya, baik dari internal mereka ataupun eksternalnya. Tabaqatil Ulama wal Muluk, PR yang anggota PWI nggih, para kiai, para santri cari kitabnya. Terus yang kedua kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Ini internal karya kalangan Ba'alawi, yakni Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mecah wa bin
Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cari kitabnya, pasti akan berbeda-beda dalam menyimpul atau mengasumsikan, memahami isinya. Nanti kalau panjenengan semua para rawuh, bapak ibu sedherek sedaya, para kiai, para santri mendengar di media, baik diskusi RA ataupun diskusi-diskusi lainnya, baik yang ada di kampus perguruan tinggi, pondok pesantren atau lembaga-lembaga nanti jika diadakannya, maka jenengan harus megang 3 kitab ini. Pasti jelas isinya, okay? Jelas isinya bahwa memang nasab wayang kamakola Asy-Syaikh Khalil Yahya Khalil Sakuf, ketua PBNU. Tapi nanti kami usulkan Rois Am PBNU-nya Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Seandainya ketua Rois Am beliau aman NU, kita nggak perlu berkuar-kuar keliling ke sana kemari untuk menyampaikan, menyadarkan saudara-saudara kita. Nah ternyata ya mohon maaf masih perlu ngaji bersama. Sekarang ini tidak ada yang paling, Bapak Ibu sedherek sedaya. Sedaya niki sami-sami padha pintere. Jenengan yang duwe HP, jenengan duwe akun, duwe sembarang akses kemanapun bisa, semua wis padha pinter, ora iso diapusi maneh. Ora iso diapusi saiki, wis padha pinter kabeh. Zamane wis beda, ora padha karo biyen. Nek biyen ngono sing ngerti ke aku dhewe. Romo Kiai Imaduddin Utsman juga begitu. Saya sering bertanya dan kadang meminta pendapat beliau, kenapa bisa seperti ini, Yai? Sama-sama itu, memberi dan menerima, tidak ada yang paling alim, alamah. Sekarang ini sama-sama. Orang akan tajam, cerdas, pandai pada bidangnya masing-masing, tetapi akan tumbul selain bidangnya. Mungkin bukan kata-kata yang kalau sampai akan mangke gul gongi niki panjenenganipun. Kalian ngenteni rokokipun telas nggih. Anun kedhik nggih. Biar tutup dulu nggih. Nggih. Kula mboten ngrokok, Pak, Bu. Bu, jenengan seneng duwe mantu sing gak gelem ngrokok napa? Bu. Seneng golek mantu sing gak gelem ngrokok napa? Ya golek mantu kula. Nggih. Tapi kula diancem bojo kula kok nambah maneh lewati dulu mayat saya ngono, Bu. Aku termasuk wedi, Bu. Wedi, nambah maneh niku wedi. Bojo kula namung setunggal. Anak kula niku kuwatah wedok kabeh. Nggih. Kuwatah. Dados kula mung namung lillah billah laksanakake dakwah li kalimatillah ngoten mawon. Tetep kula nggih guru kadang kula tanglet Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kula kirimi Al-Jaharus Syafaf, kula kirimi PDF yang dibutuhkan. Monggo Yai jenengan waos piyambak. Mboten kok sing ngerti kudu aku dhewe, sing ngerti kudu Kiai Haji Matur Usman saja, enggak, semua berhak tahu. Ternyata kitab-kitab internal Ba'alawi niku bermasalah. Kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq disalin oleh Ba'alawi juga bermasalah. Kitab-kitab yang menunjukkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh ulama eksternal Ba'alawi karena ada hubungan pertemanan, kekerabatan, perguruan sama-sama guru, itu juga bermasalah, harus dikritisi. Di Indonesia yang paling mengkritisi adalah beliau. Tepuk tangan beliau. Dan saya nomor 2, nomor 3-nya saja. Urusan DNA, KRT Fakih Wirahadiningrat dan Dr. Sugeng Sugierto, Prof. Ari Kaim dan lain-lain. Jadi bermasalah. Kula paringi contoh mawon. Mangke menawi wonten sederek muhibin ingkang taksih dereng sadar. Wah, Ibnu Hajar Al-Haytami nggak mungkin salah, nggak mungkin. Imam As-Sakhawi nggak mungkin salah. Syekh Al-Muhibbi nggak mungkin salah, nggak bisa. Ulama sekali berapapun itu bisa salah. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Saya bisa buktikan? Bisa. Saya punya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk versi cetakan dan 3 versi manuskrip. Mesir, Paris, dan Berlin. Semua sama. Ternyata Syekh Bahuddin Al-Janadi
pengarang kitab As-Suluk itu salah menulis Al-Qur'an. Al-Qur'an wae iso salah. Nek jare Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar, wong nek wis salah 1 2 auto berbohong, batal riwayate. Malsu kuburan 1 2 3 gak ngaku, batal riwayate. Oleh sebab itu saya sering mengatakan Rumel Abbas itu matrukur riwayah, gak usah digugu. Akeh bujuk ini. Ngoten nggih. Mohon maaf niki forum terbuka. Janjane mboten pengen keras tapi sedikit lunak kula. Nggih. Kula ceramah teng ngarepe jenengan ngeten niki, kula ngombe tangan kiwa. Kula niku pun matruk, jangan gugu omongan saya. Oh, fasik iki. Ngoten. Ngombe tangan kiwa niki mau. Dados persyaratan nyampe no dakwah niku nggih mboten gampang. Contoh ya napa Syekh Bahauddin Al-Janati. Niki setunggal mawon mangke kula tutup. Ketika menyebut dan membaca Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 41 itu dicampur kalian surat Al-Ankabut ayat 58. Saya kira itu tidak sesuai antara kitab versi cetakan dengan manuskrip, ternyata sama. Dan tidak dirubah oleh penyalinnya yang terakhir, hanya dikasih footnote catatan kaki saja. Lah ini kan Quran nih Pak Bu. Kalau sengaja ya berarti jelas-jelas kafir, murtad. Kalau tidak sengaja, ya itu tadi namanya ulama sekali sehebat apapun itu pasti ada kesalahan. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga ada kesalahannya. Oleh sebab itu zamannya berbeda lalu dibenarkan oleh beliau Kiai Haji Madzuddin Utsman. Gitu loh. Ini ayatnya, jenengan simak nanti. Surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum ghurafan tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Harusnya itu. Harusnya ini ayat 58 surat Al-Ankabut, mungkin dengan simak buka piyambak. Tapi ternyata ditulis di manuskrip 3 itu sama versi cetakannya walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Quran wae lho salah. Syekh Bahauddin Al-Janadi paling pertama dan utama yang dijadikan rujukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Salah lho. Jadi kalau misalkan pendukung Habib Alawi, Muhyiddin semua, oh nggak mungkin salah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nggak mungkin salah As-Sakhawi, nggak mungkin salah Habib Ali bin Abu Bakar, nggak bisa. Yang maksum itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar juga, Rasulullah juga pernah keliru kok ketika berembuk masalah strategi perang Uhud sehingga perang Uhud umat Islam kalah. Nggih, janjane Kanjeng Nabi wis leres, tapi ternyata sahabat yang lain mengatakan gini aja Kanjeng Nabi, itu kan bukan wahyu dari Allah kan. Oh, akhirnya kalah perang Uhud itu. Nah, inilah yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Panggonane salah lan lali, lepat luput lan supe niku menungso. Mekaten ingkang saged kaula aturaken, kaula paringaken wektalipun dateng pranoto acara. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.